by itself. Paper untuk sesi pertama yaitu sebagai moderator Bapak Benny Wicaksono SPMM, dan untuk sesi pertama ini ada 3 pemampar atau 3 pembicara. Yang pertama Bapak Profesor Dr. Masudul Alam Kauduri PhD, pembicara kedua Bapak Dr. Rifki Ismail BAMA dengan judul Developing the Islamic Money Market, dan yang pembicara ketiga Bapak Dr. Sueprayitno MBA MSc, dan nanti ditutup dengan diskusi dan tanya jawab. Kami silakan kepada moderator Bapak Benny Wicaksono SPMM, silakan. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjalan-jalan di tepi sungai, bila berjalan perlu berhati-hati. Mari kita mulai seminar TSA di Kota Dumai ini agar kita semua merasa senang di hati. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya lebih comfort untuk bisa menyampaikan dalam bahasa Indonesia, tapi beberapa bahan nanti tentunya juga akan disampaikan dalam bahasa Inggris karena ini bagian dari ciri khas dari seminar internasional. Kita juga harus bisa menyampaikannya dengan proper gitu. Sebagaimana tadi Profesor Masudul sudah memberikan pengantar kepada kita semua tentang bagaimana 3 hal kata kunci hari ini yang kita pelajari. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua tadi adalah mengenai maqasid syariah, dan yang ketiga adalah mengenai wasatiyah. Kita tadi sudah belajar banyak mengenai itu. Tentunya dalam aplikasinya sesi ini akan memberikan uraian lebih lanjut. Nanti tentunya kalau ada memiliki pertanyaan kita akan berikan sesi khusus untuk kepada Profesor Masudul setelah kita melakukan diskusi pada sesi ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, hadir pada kesempatan ini 2 prominent speaker kita. Satu adalah Bapak Dr. Rifki Ismail, yang kedua adalah Pak Suprayitno. Saya akan bacakan CV dari Pak Suprayitno dulu. Yang pertama, beliau adalah lahir di Wonogiri tahun 64 sama dengan saya. Pendidikannya adalah Doktor Ilmu Ekonomi dari University Trisakti tahun 2014. Kemudian MBA-nya diperoleh dari Sekolah Tinggi IMNI. Kemudian postgraduate-nya dari Master Science dari Perth, Australia. Kemudian S1-nya adalah sarjana pendidikan dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dari UNS Solo. Sedangkan beliau bekerja di yang pertama adalah Direktur Utama dan pendiri usaha dari beberapa perusahaan dari Alvia Group, PT Primer Medica Indo Mitra, kemudian juga komisaris di Mitra Avia Indonesia. Kemudian pengalaman berikutnya ada di Senior SPP di Intensive Medicare Blood Group, kemudian Indica Group dan sebagainya. Beliau juga selain eksekutif juga sebagai lecturer atau pengajar di Trisakti, di UNS, kemudian di UHMK juga banyak sekali. Di samping itu beliau sehari-hari juga memiliki jabatan di bidang organisasi. Yang pertama adalah Dewan Jaminan Sosial Nasional, kemudian di APindo, tadi juga kita tahu bersama disampaikan. Kemudian adalah Dewan Pengupahan Nasional, 2 dewan ini adalah dapat SK dari Presiden. Kemudian dari Lembaga Produktivitas Nasional, Kadin, kemudian juga dari ASPindo, Asosiasi Pertambangan Indonesia. Jadi beliau adalah praktisi yang sangat piawai. Nanti bisa ditanyakan apa saja yang berkaitan dengan hal-hal yang bersangkutan dengan
bisnis dan juga berkaitan dengan beberapa praktek syariah. Kalau Pak Rifki Ismail, kita tahu beliau adalah seorang peneliti yang sangat piawai dari Bank Indonesia. Beliau sendiri adalah alumni dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 97. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di University of Michigan, USA tahun 2003. Kemudian memperoleh PhD dari Islamic Banking Finance dari Durham University dari England. Kemudian beliau juga memiliki banyak sekali kesempatan untuk melakukan penelitian dan juga menyusun buku. Banyak sekali buku yang sudah disampaikan. Beliau adalah di samping itu sehari-hari juga mengajar di UI. Di sini ada di UI, kemudian di Trisakti juga. Baik, kesempatan pertama untuk tidak membuang-buang waktu, kami berikan kepada Pak Rifki Ismail. Beliau akan menyampaikan materi yang berjudul tentang Developing the Islamic Money Market. Ini adalah satu pemikiran beliau bagaimana mengembangkan pasar uang secara syariah. Saya sendiri sebagai praktisi itu memang mengalami banyak kesulitan ketika kita memiliki likuiditas atau uang lebih. Di perbankan konvensional banyak sekali instrumennya. Namun ketika kita bicara dengan perbankan syariah sangat susah. Ini yang membuat perbankan syariah seringkali mengalami kesulitan. Ketika dana itu banyak, maka kita nggak bisa maksimal. Ujung-ujungnya adalah kita pahami bahwa yang pertama tadi sukuk merupakan alternatif instrumen perbankan syariah. Karena itu kenapa? Karena memang potensi dari perbankan syariah akan memperoleh dana haji dan juga dana pihak ketiga yang cukup besar. Yang kedua, pengembangan pasar uang yang berbasis pada sektor real. Dan yang ketiga tadi ada sekitar 5 pilar yang digagas oleh beliau. Yang pertama adalah menciptakan instrumen yang mendukung pasar keuangan. Kedua, meningkatkan nilai investasi atau dari investor. Kemudian adalah mendukung pengembangan dalam bentuk regulasi dan kawasan. Serta yang keempat adalah sosialisasi dan edukasi. Terakhir adalah ikut serta dalam pengembangan pasar keuangan. Karena saya pengusaha dan perusahaannya sudah jalan, maka pemiliknya jalan-jalan. Hari ini jalan-jalan ke Dumai. Ya. Lalu kemudian persoalannya adalah manusia sebenarnya prinsipnya ada 3 hal. Yang pertama, manusia sebagai aset produksi. Sampai usia 70 pun, 75 masih bisa berproduksi. Yang kedua, manusia sebagai aset reproduksi. Reproduksi itu adalah kalau untuk perempuan hamil, melahirkan dan menyusui. Kemudian ketiga, aset proteksi. Maka karena produksi reproduksi manusia harus dilindungi. Maka ketika perempuan itu memiliki aset reproduksi, maka ada cuti melahirkan 45 hari sebelumnya dan 45 hari sesudahnya. Bagaimana suaminya yang menghamili? Apakah juga bisa cuti? Boleh, tapi enggak 45 hari. Masa 40 hari lah, ya puasa dulu kan kayak gitu. Sampai nifasnya habis kan. Bagaimana aset proteksi? Maka perempuan harus dilakukan penelitian mengenai pap smear dan sebagainya. Aset produksi, kalau kita bicara UKM, yang paling potensial adalah perempuan. Maka tidak salah kalau 60% yang hadir hari ini adalah perempuan. Kita kasih dulu buat perempuan. Perempuan usia 70, terutama longevity-nya, terutama usia harapan hidup, itu rata-rata adalah perempuan. Di Yogyakarta, usia harapan hidup tertinggi di Indonesia itu di Yogyakarta, rata-rata 72,6 tahun. Jadi bapak-bapak yang usianya 60 pindah Jogja masih 12 tahun lagi. Tapi yang paling rendah adalah di Sulawesi Barat, 68,8. Jadi kalau udah bosan hidup ke Sulawesi Barat tinggal 8 tahun. Kenapa perempuan bisa mempunyai longevity lebih tinggi usia harapan hidup? Karena dia sel-selnya secara produktif berlaku terus. Kita lihat ibu-ibu kita yang sudah 75 tahun itu masih bisa bekerja.
Misalnya memasukkan benang ke dalam jarum dari jam 10 pagi baru masuk jam 4 sore. Sampai air lidahnya itu habis. Sampai 75 tahun itu. Sampai benangnya habis. Kita lihat di samawati wal ard. Tasbih. The tasbih is a form of learning of the universe, of the nature, the natural system. I learn in a certain different way, but learn what? I only learn about how the world itself, the different parts of the world, they join together, they connect together in organic unity. And if they do not, for some reason, as in the case of riba, it does not, then I will reconstruct that world in the form of unity. So as you learn, continuously learn in this way, then you expand over two dimensions, two phases. Say, one phase is over space, over knowledge, ilm. As you have more ilm, you learn more. As you learn more, you have more ilm. So this is the first phase, is the knowledge space, ilmu space. The second space is space. You got to learn about something. An economy is a space. Society and your country and the globalization, these are spatial forms. So you learn about them. Therefore you learn by ilm about space, in space. And then you also learn over time. But time does not create anything. See, time only records things. What creates things? That is to say, what creates change, reconstruction is ilm. And ilm combined with space. But time is necessary in order to record the certain thing is happening at certain points in time. This is therefore one form of learning over space, knowledge, space and time dimensions. And the second, as this is taking place, you are also accomplishing yet another form of learning systems. This learning system is system. So the cosmology, the heavens, is a system. The earth is a system. The water and underneath the water is a system. There are many different kinds of systems. You can talk about science as a system, and economy as a system, and society as a system. So you are therefore expanding over these two conjoined, you see, interconnected systems. One is over knowledge, space and time. This is progressive. It is length, it is progressive. But as you progress, you combine laterally, horizontally, and this is systemic. So the ilm of Allah, the unity of life, the knowledge that I have got, the methods that I have developed has enabled me to go over what we call, and again I don't have the time, nor it is a readiness to explain everything, but this system, this kind of expansion that is taking place with the Tawhidi law, the epistemology, the Sunnah of Rasul, the knowledge I have inherited, and the construction of the good world from the fallen world, and the continuity of all of these things tells me that the Tawhidi law is universal. See? That the Tawhidi law is universal. It is without any exception. See? In no part of our existence, okay, seen and unseen, we can avoid the Tawhidi law, the law of unity of knowledge. Baik, jadi bagaimana proses pembelajaran tadi? Tidak ada proses di dunia ini yang tanpa melalui pembelajaran. Saya belajar, kata beliau, kita semua belajar. Bahkan ketika kita mempelajari bagaimana dunia ini atau bagaimana merubah rekonstruksi dunia ini, maka kita akan berakhir dengan dua hal. Pertama, kita akan bertambah ilmu, pengetahuan kita akan bertambah, dan yang kedua kita akan mempelajari hal-hal yang baru.
seperti kita akan mengetahui bagaimana pengorganisasian, bagaimana proses itu berlaku dari waktu ke waktu, bagaimana sistem itu terjadi, bahkan sistem itu juga mewakili sistem ekonomi maupun sistem sosial. Jadi waktu dalam hal ini adalah fasilitator dari proses belajar yang kita lakukan. Nah, dengan pengetahuan yang kita miliki tadi, dengan unity, kesatuan dari pemahaman kita terhadap knowledge, terhadap pengetahuan tadi, maka kita akan mencapai level yang namanya ketauhidan. Jadi bagaimana kita bisa memaknai konsepsi Allah terhadap apa yang seharusnya dilakukan di dunia ini. Dan tauhid ini berlaku umum, berlaku universe katanya, tidak hanya pada satu aspek, tapi berbagai aspek dalam kehidupan. Okay, so now you can see the point. Firstly, the Tawheed. Tawheed is now a law. The law of what? The law of the oneness of Allah. How does the oneness of Allah express itself? By the unity of knowledge, by the unity of the world system that Allah has created, signs of Allah. From there, we make our knowledge. This is the transmission from the Tawheedi law into the worldly law, the law in which I live, we live. And this transmission is made meaningful by the Sunnah of Rasul. And secondly, by our own participation. This is what is the Islamic discursive society. Tolerant, trying to dialogue, it's establishing balances, trying to understand what truly the oneness of Allah means in its organic system of unity in different things of life. Open up your mind. Do not be orthodox always. Do not be so closed. This is the idea of the universal participation that the Quran is opening up our minds to. See? And after that, we do not go to sleep. We only learn. And we learn over space, over knowledge, space, time and systems and interconnected systems. And this thing, it repeats itself. Our life is governed by this. Therefore, what I have just explained to you creates a process. This is one process, and one process repeats itself into a second process, a third process, and a continuous process. No matter how you define process, sometimes continuous process, sometimes not continuous, discrete processes. And where does it end? It has to end somewhere. It ends only in the Naba'ul Azim, the great message of Allah, which is Akhirah. And the Akhirah is nothing but Tawheed. It is a repetition of the completion of the purpose of existence. Baik, jadi tauhid itu adalah hukum atau law. Hukum apa? Hukum kesatuan Allah, keesaan Allah. Itu adalah tauhid. Nah, kemudian dari hukum Allah tadi, maka kita menyusun ilmu pengetahuan atau knowledge yang merupakan refleksi dari keesaan Allah tadi. Dari pemahaman kita itu, maka kita susun pengetahuan kita, aplikasi dari pengetahuan kita terhadap keesaan Allah tadi. Kita menyusun pengetahuan kita. Bagaimana kita menyusun ilmu pengetahuan? Itu kita membutuhkan sikap toleransi, kita membutuhkan pemahaman terhadap keesaan Allah, dan kita harus melibatkan partisipasi dari banyak pihak, tidak hanya satu atau dua pihak saja. Nah, pada akhirnya proses dari melakukan penciptaan atau kreasi ilmu pengetahuan ini berujung kepada proses yang terus menerus. Tidak ada proses yang berhenti. Proses yang terus menerus ini melibatkan tiga variabel. Pertama, space atau ruang atau area atau tempat. Kedua, waktu. Jadi proses ini terus berlanjut, tidak ada waktu yang membatasinya. Dan yang ketiga, pengetahuan. Artinya kalau kita ingin melakukan proses yang berlanjut, kita harus memiliki suatu ruang atau media atau tempat atau area atau lokasi. Kita butuh waktu dan kita butuh pengetahuan. Dan proses ini terus berlanjut. Kapan berakhirnya? Di akhirat. Tidak ada proses yang berakhir di dunia. Ketika sudah sampai hari akhir, maka itulah
batas terakhir dari proses yang sifatnya kontinu tadi. Okay, so this is the methodology. This entire thing coming from Tawheed onto the from Tawheed to the Rasul of the Prophet into ilm and making the world and reconstructing the world and continuing on and on until the end of our lives of the Nabal until the Nabal Wazin. This entire system of learning, which is the Khalq Jadid, the continuous learning process, this is the methodology. And within that methodology, now this is a diagram which summarizes the remaining of my lecture, because we don't have too much time. You see, the things happen because of the permission of Allah. Allah has ordained that thing to happen. When things happen, you see it with your eyes and your aql. You can work with it. You can change it. And you can do many, many marvelous, beautiful things with it. See? This entire thing takes place over knowledge, and I call that knowledge is my derived knowledge of unity, how I understand the unity of life, taking it from the ontological, that is the Tawheedi law. The Tawheedi law. That is the knowledge that I have derived. This is represented by a certain, okay, so this is knowledge. The second is space. And things happen in space. Okay, Allah has created this world for us to see the signs of Allah. So there are things that you see or we imagine, and then there is time. These three things together, they create some things happening with the ilm of Allah, with the knowledge, that is to say, the law, the hukm, the command of Allah. This is event. And when we learn, we spread this event from now until the end of time, from the beginning of time into the end of time. This entire thing is called history. Okay? So, the Islamic world that we see is the events that happen, which are Islamic events. They take place in these three dimensions of knowledge, space, and time, from the beginning to the end. As Allah says in the Quran, I am the end and the beginning. See? I am the beginning and the end. See? This is a mathematical logic, which I don't want to explain here today. So you can see the different parts, H, this is all history. It is a marching of history from one event to another event to another event in a continuous form. And when I said to you continuity, I hope you have understood that continuity means progress and systems, taking together everything. This is history. The only thing that history is created with, learning. There is nothing else but learning on the basis of the creative order of oneness. That how the world is created on the basis of oneness. How you reconstruct a good world, a better world. That is all. You never construct the best world. See? You never construct the best world. You only construct a better world. Because you are a humble person. Okay? You are humble. We are humble learners. And we only learn our history from the beginning to the end. This is one. And the last thing that because no more time is left, I will put Al-Wasatiyah and Al-Maqasid inside it. Baik, jadi proses learning tadi itu berdasarkan sunnah Nabi dan pemahaman kita untuk merekonstruksi dunia tadi itu menimbulkan suatu proses yang kontinu, dan proses kontinu itu hanya bisa dilakukan melalui metodologi. Metodologi itu digambarkan oleh beliau di dalam slide ini, bagaimana yang disebut metodologi dari proses yang sifatnya kontinu. Nah, dalam diagram ini suatu metodologi itu bisa terlaksana apabila atas seizin Allah yang pertama. Bagaimana Allah mengizinkan? Itu Allah mengizinkan kita untuk memiliki ilmu pengetahuan.
dan Allah mengizinkan kita untuk memiliki pengetahuan terhadap ketauhidan. Kemudian berdasarkan izin Allah tadi, maka kita memiliki kemampuan untuk melakukan learning proses tadi itu, proses yang bergantung kepada space, ruang, bergantung kepada waktu, ya, dan bergantung kepada pengetahuan. Dan proses ini berlangsung dari awal sampai akhir, proses yang tidak ada akhirnya, dari awal sekarang sampai akhir kiamat misalnya. Hari akhir itu adalah ending dari proses learning ini. Nah, proses tersebut digambarkan beliau di dalam formula matematik. Diharapkan Bapak Ibu bisa paham katanya, yaitu direfleksikan dalam huruf H, dari H1 ke H berikutnya ke H berikutnya, itu menunjukkan adanya proses yang kontinu, proses yang berkelanjutan, ya, proses yang sifatnya dua, progresi, semakin meningkat, semakin meningkat, dan ini dilakukan dalam satu sistem, bukan sifatnya parsial. Jadi progres tapi dalam suatu sistem. Nah, ini kita lakukan sebagai suatu proses pembelajaran dengan keterbatasan kita sebagai manusia, karena kita memiliki keterbatasan tadi, humbleness of the human, kita memiliki keterbatasan dalam melakukan proses. Nah, tadi seizin Allah, kalau Allah tidak mengizinkan tentu kita tidak bisa melakukan proses ini. Dan pada akhirnya bagaimana proses ini direfleksikan di dalam judul dari seminar ini, yaitu Maqasidul Syariah dan Wasatiyah, keseimbangan. So next thing, I will take this diagram and put inside it, where is the place of Al-Wasatiyah? What is Al-Wasatiyah first? Tawheed is oneness of Allah, represented through the law of Allah, that is the Sunnah of Allah, in terms of the unity of life. Okay? And these unity of life, they make up the entire domain, the whole system of the science of Ayat Allah. Okay? So that's been done. Now firstly, the Tawheedi law makes the world of interconnected organisms. They are organic interconnectedness. Right? It is not unity as one. That is a shirk. See, Allah is not one in terms of unity as one. He is non-partnered. There is no partner. He is full of knowledge. That is what makes him as the one who creates without the need for anything else. He creates by kun fayakun. He creates. So I will explain to you as much as is possible in this lecture about the nature of the Tawheedi law. Tawheedi law is therefore interconnectedness of the universe in the good things of life as well as it explains not the good things of life, both. So now within that there is also a systemic relationship between these three things. Tawheed as law, as a methodology, and within that the two things that are characteristics of our life. One is Al-Wasatiyah and the other is Muqasid. Al-Wasatiyah means balance, stability, moderation. Now, it has become a very favorite word these days because of the world of disorder. See, we live in a disordered world. See, a lot of terrorism going on. So people are saying, gurus are saying, try to have akal, try to have balance, try to have stability in the world. Our crisis, financial crisis, is all at our doorsteps. We cannot live our lives well because of the upset in the economic system, the financial system. This is a kind of a disorder. There are political disorders also. There is poverty in the world, which is kind of a very bad kind of disorder. See? So, there is therefore that clamor. Everyone is asking, the gurus are asking, return back to sanity. Take reason, take akal, and establish balance. And what is this balance? This balance, according to the Tawheedi law, is how good, how well you interconnect things in the framework of unity. This is Wasatiyah. Although the Quran is said in many different ways, it is representing that connectedness, the balance, the love, the interconnectedness, the organic unity that should be established out of the Tawheedi law.
one manifestation of the wasat is al-wasat, al-ummat al-wasata. That is, the ummah is a nation of balance, of interconnectedness, of unity of life. So you can see how the Tawhidi law is playing itself out in the formation and establishment of the principle of al-wasat. Al-wasat is balance, interconnectedness between things. And this is the representation of the unity of life. Okay? And this is al-wasat, which comes out of the Tawhidi law. Baik, jadi apa itu al-wasatiyah? Al-wasatiyah itu kita lakukan atau bagaimana mewujudkan keseimbangan. Al-wasatiyah itu keseimbangan. Itu kita bisa mewujudkannya berdasarkan ilmu dari Allah, berdasarkan sunnah Nabi, dan berdasarkan ayat-ayat di dalam Al-Quran, ya, dimana setelah memahami hal-hal itu kita bisa mengetahui bahwa di dunia ini semua itu saling berhubungan, interconnected, dan sifatnya organik artinya berhubungan dan sifatnya saling menentukan satu sama lainnya. Nah, dengan pengetahuan kita terhadap hukum Allah, Tauhidi law tadi katanya, hukum Allah tadi, maka kita bisa tadi secara baik memahami interconnectedness, ketergantungan dan sifatnya organik dari apa yang ada di dunia ini. Kemudian dengan hukum Allah tadi kita bisa mengaplikasikannya dalam maqasidul syariah, maqasid syariah. Dengan akal yang kita miliki kita bisa mengetahui apa yang terjadi. Dengan pengetahuan yang kita miliki kita bisa memahami apa itu ilmu keuangan misalnya. Nah, setelah kita melakukan maqasidul syariah berdasarkan pengetahuan kita terhadap tauhidillah tadi, hukum-hukum Allah, maka kita pada akhirnya bisa menciptakan keseimbangan dalam kehidupan, ya, keseimbangan dari apa yang seharusnya tadi dilakukan. Bagaimana keseimbangan itu terwujud? Keseimbangan itu terwujud berdasarkan unity of life, jadi kesatuan kehidupan. Kehidupan ini merupakan satu kesatuan yang sifatnya harus seimbang. Itu yang diwujudkan dalam pemahaman tauhidillah yang dilakukan dengan maqasidus syariah yang berujung kepada al-wasatiyah. You see for yourself. The time is limited. I think just 2 minutes. Okay. Yeah. 1, 2, 3, 4. 4 is not written there. 4 is there. 1, 2, 3, 4. This fourth step, this is method. This is the model that you will make in order to explain how well you've learned yourself. And what is this learning? The best learning, the good learning, what is that? Is how well you have made the world in the framework of unity. And what is that unity? The interconnectedness, the organic interconnectedness, organic relationship of unity between things, the good things of life, which is what the Quran is talking to you about, the pairing universe, the universe that takes pairs and pairs and pairs. See? So this is the method. Therefore, you have derived a method from the methodology. The method is within the methodology. A method cannot be outside the methodology. And one can therefore now start the questioning of the present economic theory, scientific theory, social theory. What has gone wrong with them? It is because they have adopted a method that does not comply with the methodology. That is the methodology of conciliance, of oneness, of unity of life. This has been missed out in all of those methods. This is a method that agrees with the methodology and continues on. This is called sustainability. It continues on from ever and ever. Okay? Now finally you can see the arrow under 4. The arrow going down. So now, before I go into that conclusion, this method itself, it has an objective. What is the objective? I've shown here by W. Objective is how well you have created a whole history of events that talk mostly, not always, about interconnectedness of unity. How well it has really realized the Tawhidi law, the Tawhidi law of the oneness of life, of the oneness of experience. How well this is a pairing
A pairing is represented by an objective function, see, which is what you will evaluate. You will find out for yourself, how well have I done and what more have I to do in order to create a better world of consilience, of unity of life. How much must I do? What must I change? Right? This is where the maqasid comes. Okay? It is after that evaluation of the world in pairs, this is wasat. This is al-wasatiyah. See how well you can create a world of unity, pairing, of relationship, of intercausality between them. This is the wasat. Okay? And once you have evaluated, then you come to change. You understand. You make inferences. You make institutions and different things. This is where the maqasid comes. Okay? Maqasid, which means the purpose and objective of the law. But the maqasid, according to this, is not the law. Maqasid is not the law. I think, and all of you who are here, many of you are students, teachers, and I will ask you, develop a critical mind. See, is the maqasid the law, or is it Tawheed the law? Tawheed is the law. Maqasid is a derivative of the law of Tawheed. See, maqasid is changeable. Tawheed is not changeable. Maqasid enables the understanding of Tawheed, but it is itself not a law. In fact, I could have gone further, but you can read my paper. I hope the paper is there to find out more about the critical mind that you should all develop in order to understand the beauty of life, of knowledge, of ilmu, of the methodology of Tawheed that Allah has given to us from the Quran and the Sunnah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi disampaikan adalah di dalam slide ini ada poin 1 sampai 4 yang merupakan ada 1, 2, 3, 4 itu adalah metode dari metodologi yang bersumber dari ketauhidan. Nah, bagaimana kita melakukan metode ini, 4 metode ini yang bersumber dari 1 metodologi itu? Kita bisa melakukan 4 metode ini apabila kita mempunyai pemahaman terhadap unity, kesatuan tadi. Unity dari apa? Memandang bahwa adanya suatu kesatuan dari sesuatu yang sifatnya interconnected, saling berhubungan dan saling menentukan satu sama lain. Jadi kita memandang dunia ini sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan, saling menentukan satu sama lain. Dengan pemahaman ini maka kita bisa melakukan metode 1 sampai 4. Metode ini merupakan bagian dari metodologi. Metodologi apa? Metodologi dalam rangka merealisasikan ketauhidan. Nah, kemudian di dalam panah-panah yang disampaikan di dalam slide itu adalah objektif atau tujuan-tujuan yang akan dicapai dari metodologi tauhidi ini, yaitu akan mencapai pemahaman kita. Jadi tujuannya adalah memberikan pemahaman bagaimana kita bisa memandang dunia ini sebagai satu yang saling berhubungan. Bagaimana kita memandang bahwa ada unsur ketauhidan di dalam dunia ini, dan bagaimana kita melakukan evaluasi dari apa yang sudah terjadi di dunia ini. Kemudian setelah kita memahami semuanya, maka kita melakukan perubahan. Kita melakukan perubahan sehingga berakhir dengan adanya keseimbangan, ya, keseimbangan al-wasatiyah tadi itu. Nah, kemudian beliau menutup dengan maqasidul syariah adalah bukan hukum, karena sifatnya bisa berubah. Sementara tauhid adalah hukum dan sifatnya tetap. Ini yang menjadi dasar dari beliau merumuskan metodologi dari ketauhidan ini. Baik, itu yang disampaikan oleh beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada waktu untuk sesi tanya jawab? Nanti kita ada acara presentasi. Sampai usia 76, 75. Bagaimana bapak-bapak? Ada nggak bisa jualan sampai 75? Ngitungnya sudah nggak bisa. Sama-sama merah, yang satu 100 perak, yang satu 100.000. Oh sama, ini sama. Apalagi pakai kacamata yang tebel. Kacamata tebel itu
lihat teriak saya begitu lihat kata-kata tersebut, oh Banten ini Banten, padahal keliru. Nah, mari kita bicara sedikit mengenai produk halal. Pertama, evolusi industri halal, lalu potensi konsumsi produk halal dan strategi pengembangan dan pemasaran. Nah, sekarang ini ada tren dan fenomena di tourism industry. Saya meyakini bahwa sebenarnya Dumai juga sangat berpotensi untuk membicarakan pada persoalan food, finance, dan lifestyle. Jadi gaya hidup yang syariah, gaya hidup yang halal itu kayak apa? Dan kemudian gaya hidup itu terkait dengan travel, hospitality, recreation, dan medical care. Kenapa orang-orang Indonesia harus ke Singapura dan ke Malaysia untuk berobat? Kenapa nggak ada Dumai? Misalnya di Dumai ada rumah sakit khusus untuk medical check up, misalnya gitu. Lalu kemudian maka dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahwa Allah memberi rahmatnya kepada setiap orang yang bersikap baik ketika menjual, membeli, dan membuat suatu pernyataan. Dalam hadis riwayat Tirmizi dari Mi dan Daruqutni, pedagang yang jujur dan dapat dipercaya termasuk dalam golongan para nabi, orang-orang yang benar, tulus, dan para syuhada. Nah, piknik pun Qurannya jelas dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 dan surat Al-Kahf ayat 7 dan 8. Secara lifestyle holistik itu bisa tourism, piknik. Sebenarnya dalam industri pariwisata itu ada 3, nature atau alam, kemudian kultur atau budaya, yang satu adalah man-made, artinya buatan. Jadi mari kita gali sebenarnya wisata syariah itu yang seperti apa. Adanya hotel syariah. Hotel syariah itu ada hilal 1, hilal 2. Misalnya di tiap lantai harus ada untuk untuk sholat dan sebagainya. Saya lihat di convert belum syariah. Toiletnya itu harusnya ada pisah hijab antara laki dan laki. Jadi walaupun ada tutupan, tapi harusnya dihijab. Kalau saya tinggi, saya bisa melihat, loh gede mana rumah saya. Ini nggak syari. Ternyata ketutupan. Lalu secara global ekonomi report, industri yang berbasis lifestyle ini sangat luar biasa. Ya, saya teruskan saja. Ini Muslim Travel Market. Nanti dikejar-kejar dengan saya sama moderator, tinggal 10 menit. Nah, halal travel itu justru dikembangkan seperti Maladewa. Lalu kemudian di Spanyol, Jepang, Filipina, bahkan di Bali sudah ada hotel syariah. Setidak-tidaknya hotel syariah terbesar itu di Solo, di Lord-In Syariah, dan saya advisernya di situ. Dan Muslim, begitu kita teliti, ibu-ibu sangat percaya sekali terhadap hotel syariah. Setidak-tidaknya di dalam persepsi mereka, bapaknya tidak akan pernah punya cem-ceman, katanya gitu. Cem-ceman itu bahasa Jawa itu selingkuhan, katanya. Jadi betul-betul di situ tidak ada madu, tidak ada racun. Karena katanya kalau yang namanya poligami itu untuk laki-laki itu adalah madu, bagi perempuan itu adalah racun. Jadi kalau wanita tidak bisa dimandu, ya diracun, katanya gitu. Lalu di dalam travel industry pun juga ada value chain, supplier, service provider, channel, dan sebagainya. Nah, di Indonesia akan diperkirakan tahun 2018 itu menjadi pusat mode syariah terbesar di dunia. Kita kasih plus dulu buat Indonesia, ya. Islamic Fashion Center, hijabers, kemudian juga beberapa foto model maupun desainer. Bilkis itu pemiliknya teman saya sendiri. Kebetulan Tuti Adib itu teman saya. Istri saya juga kebetulan desainer busana muslim. Salah satu foto modelnya saya tidak perlu jelaskan, saya termasuk foto modelnya. Terutama untuk produk sarung kalau saya.
Nah, beberapa makanan saya sudah meneliti, rumah makan Padang itu termasuk salah satu prototipe bagi hasil yang syariah. Ada manto 100 hari sekali dibagi, di semua zakatnya juga ditentukan. Bahkan di rumah makan Padang yang bagus, target itu bukan target pendapatan, tapi target zakatnya berapa, terus setelah itu dikejar berapa income-nya. Jadi rumah makan Padang pun bisa menjadi prototipe dari bisnis syariah. Ini contohnya, kalau lapar itu bisa lihat dari sana. Kemudian budaya, etnik, tari-tarian. Tadi saya lihat juga tari-tariannya bagus, sudah pakai kerudung. Di Jawa itu ada tari yang paling bagus, tari rabi, artinya ditari rabi, tari nikah. Artinya mau nggak kamu nikah kan? Lalu di Indonesia itu lebih dari 600.000 masjid. Masjid Raya Makassar, Masjid Baitur Rahman Aceh, di Al-Mahri di Depok itu kubah emas. Masjid Dumai mestinya bisa menjadi ikon. Kita masih kalah dengan kilang minyak. Jadi mestinya lambang kotanya diganti pakai masjid, Pak, biar barokah, Pak. Insya Allah. Ya. Kalau wali kotanya Pak Rizal Akbar, saya yakin itu pasti diganti. Ya. Lalu potensinya luar biasa. Muslim consumer itu adalah seluruh dunia. Kita lebih dari 25% populasinya. Ya. Secara cepat saja saya akan sampaikan, ya. Ada 13 destination untuk tempat-tempat yang sudah aware terhadap Muslim ini. Dan kemudian strategi pengembangannya adalah, pertama adalah mari kita setting up destination-nya. Bandaranya diperlebar dulu. Lalu kemudian pantainya. Kemudian bagaimana marketingnya, bagaimana infrastruktur. Bahkan ATM pun belum dirubah menjadi ATM syariah. Harusnya ATM syariah itu begitu Anda masuk klik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu saldonya kosong, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dari definition ada syariah tourism, Islamic tourism, halal tourism, family tourism, dan sebagainya. Natural, culture, man-made, saya tadi sudah sampaikan. Nah, harus ada kolaborasi antara dunia pendidikan, government, Indonesian Council Ulama, Muslim Community, dan tourism industry sendiri. Beberapa hotel sudah harus ada comply terhadap aturan mainnya. Nah, ini adalah Hilal 1, Hilal 2, dan ini adalah hotel yang diklaim sebagai hotel syariah terbesar. Ini adalah di Bali pun juga sudah ada hotel syariah. Di Lombok juga sudah ada. Di Batam Hotel Mercure, di Dumai saya kira belum. Saya kira demikian, yang baik semata-mata dari Allah SWT, yang tidak baik semata-mata saya secara pribadi. Ingat, kalau Anda ingin selamat dunia akhirat, belajarlah Islamic Economic Finance. Di mana? Di Trisakti yang bekerja sama dengan Institut Tafakul Fidin Dumai. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Bri, terima kasih banyak. Melihat suasana yang berbeda, dari tadi responnya kurang maksimal, sekarang kita bisa melihat suasana sudah menjadi lebih menarik. Tadi Pak Bri sudah menyampaikan bahwa yang jelas pesan sponsornya adalah kalau ingin selamat dunia akhirat maka belajarlah Islamic Economic Finance. Sudah dituju juga kemana tadi belajarnya. Yang kedua juga kita tahu bahwa ternyata implementasi bisnis syariah itu selain keuangan itu adalah sudah sangat banyak. Tadi sangat beragam disebutkan, hotel syariah ada, busana, travel, kemudian makanan, dan juga beberapa yang lain-lain. Bahkan kalau ada di sini masyarakat ekonomi syariah, organisasi MES itu juga memfasilitasi pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang syariah apabila kurang atau ingin memperoleh narasumber atau memperoleh network dengan pusat itu bisa difasilitasi. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian,
waktu masih ada sekitar 30 menit karena yang diberikan kepada kami adalah sampai dengan 12.30. Insya Allah cukup. Kita buka sesi tanya jawab meliputi dari materi dari Prof. Masudul tadi yang sudah disampaikan mengenai hubungan antara tauhid, maqasid syariah dan wasatiyah. Kemudian dari Pak Rifki tadi mengenai pasar uang sudah disampaikan juga yang sifatnya adalah Islamic Islamic money market. Atau kemudian yang ketiga dari Pak Pri sudah disampaikan bahwa bisnis yang sifatnya implementasi di bidang syariah. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita berikan kesempatan pertanyaan 3 dulu. Kami persilakan, tolong ditunjukkan nama dan kemudian berasal dari mana untuk identitasnya. Sangat banyak. Mulai dari sisi kanan dulu, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haja Misneti dari PMD Persatuan Mubadik Dumai. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya Pak, masalah kita mendaftar untuk haji, ya. Kalau dulu mungkin kita mendaftar sekarang, bulan besok sudah bisa berangkat. Tapi sekarang ini kan waktunya lama. Ada yang 10 tahun, ada yang sampai 12 tahun begitu baru bisa berangkat. Dari uang yang kita setorkan itu, apakah tidak diberikan ataupun tidak ada jasanya begitu? Karena selama yang berpuluh tahun itu ternyata untuk pemenuhannya masih banyak kita untuk pembayaran terakhirnya begitu. Kemudian apa hubungannya dengan tauhid atau maqasid syariahnya dan al-wasatnya? Yang kedua yang saya tanyakan, apakah perbedaan antara jas bunga pada bank lain dan jasa pada bank syariah? Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hormati Bapak-Bapak penjara. Perkenalkan diri saya, nama saya Samsudin Antan Wahid. Saya sebagai Ketua Kadin Kota Dumai dan juga salah satu direktur BUMD di PT Pelabuhan University. Mungkin ada 2 pertanyaan yang saya akan utarakan pada pembicara. Pertama Profesor Hudori. Assalamualaikum Profesor Hudori. Welcome to Dumai. First, I introduce myself. My name is Samsudin Antan Wahid. I was born in Dumai, and I'm now chairman of Chamber of Commerce Dumai Town. And then the All Enterprise Government, PT Pelabuhan University. About your presentation, I'm very appreciative about the Tauhid, Maqasid Syariah and Al-Wasatiyah. As you know, Indonesia is the biggest Muslim in the world. But right now, Indonesia, Muslim, the Muslim people in Indonesia, the biggest poor in the world. And I have my question for you. What do you think about the economic in Indonesia now? Because you are expert about the economic and finance in the world. And then, right now, the president, the new president, Mr. Jokowi, we hope before the new president and new change about the welfare state. But right now, Indonesia is crisis. I hope you understand what I mean. Thank you. And the second, Assalamualaikum, Pak Daniel. Tadi malam saya nggak sempat tanya Pak. Tadi malam nggak sempat tanya, jadi hutangnya hari ini. Mungkin tadi malam Bapak sudah menanyakan tentang Dumai. Saya sedikit cerita tentang Dumai. Perbedaan Dumai sama Dubai kan hanya di tengahnya saja Pak. Ya kan? Kalau Dumainya diganti M-nya diganti B sudah Dubai Pak. Jadi kalau Bapak ke Dubai udah kelihatan kayak
surganya dunia. Tapi kalau dari Dumai itu yang membedakan Pak. Kenapa Dubai itu bisa maju? Karena B-nya itu Pak, B-nya itu barokah dari Allah. Karena dia itu padahal Dubai itu padang pasir, minyaknya di atas bumi, minyaknya di bawah bumi Pak. Kalau Dumai di bawah minyak, di atas minyak, bawahnya minyak bumi, di atas minyak sawit Pak. Tapi tetap aja miskin gitu Pak. Jadi yang membedakan itu yang Dumai itu M-nya itu masih masalah Pak. Kenapa saya katakan masalah? Mumpung sekarang ini wali kota belum ada yang baru Pak. Saya mungkin agak berani sedikit ngomong Pak. Dan Pak Sikda juga ada di sini. Jadi kenapa M-nya itu masalah? Saya lahir dan besar di Dumai ini Pak. Sampai saat ini Dumai masalah air bersih masih masalah. Wali kota pun sudah berganti berapa kali masih belum bisa menyelesaikan masalah air. Mudah-mudahan kita doakan wali kota terpilih yang nanti Desember Pak, insya Allah bisa menyelesaikan masalah air bersih. Dan juga saya berharap juga Dumai ini ke depan akan menjadi Dubai Indonesia Pak. Karena letaknya sangat strategis, lautnya dalam Pak. Berhubung ilmu saya juga di bidang pelabuhan, saya 2008 dapat beasiswa ke Jerman Pak mengikuti International Training for Management. Itu Jerman juga mengakui kok Dumai itu lautnya dalam tidak dimanfaatkan. Kenapa? Hubportnya, internasional hubportnya kok di Kuala Tanjung sana Pak? Kenapa pemerintah Indonesia itu menunjuk Kuala Tanjung Pak? Karena mungkin menteri banyak di Sumatera Utara gitu. Berhubung dari dia menteri nggak ada ya mungkin dikucurkan gitu Pak. Politisi di situ. Saya berharap Bapak di pusat juga mungkin dengan Pak Reno juga kita coba kombinasi Pak ya. Saya juga tertarik untuk bergabung di S2-nya Tafakur Fiddin bersama Trisakti, insya Allah bergabung Pak. Jadi mungkin sih kita sama-sama ke depan untuk bangun Dumai bisa lebih baik. Terima kasih Pak. Lebih kurang mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak memberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak narasumber tentang membangun ekonomi syariah. Yang pertama, Mohon maaf Pak, namanya Pak? nama Ustadz Haris dari PMD Persatuan Bali Dumai. Yang pertama, karena sistem hari ini sistemnya jahiliyah Pak, tidak berdasarkan tauhid pembangunan ekonomi hari ini. Yang kedua juga bertentangan dengan bank-bank konvensional. Bagaimana langkah-langkah kita membangun ekonomi syariah berdasarkan tauhid? Kalau dalam Islam ada tauhid rububiyah, ada tauhid hakimiyah, dan tauhidullah. Bagaimana cara kita membangun sehingga dari dasar itu betul-betul bersyariah? Yang kedua, di Indonesia kita kan mayoritas Islam, tapi belum dibudayakan bagaimana ekonomi syariah menurut zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kalau itu dipotensikan, insya Allah Indonesia ini akan menjadi negara yang diberkahi Allah. Tapi kenyataannya hari ini masih banyak yang mendukung bank konvensional yang jelas-jelas adalah riba. Jelas riba, tapi masih banyak orang Islam yang berada di negeri ini yang belum paham dengan syariat, sehingga dia lebih cenderung menanam dana dan modalnya di bank-bank konvensional, sehingga bank yang ada syariat yang namanya syariat adalah sepi. Tentu adalah kita berkewajiban untuk Bapak narasumber bagaimana membangkitkan umat Islam ini yang ada di negeri ini adalah mayoritas Islam, sehingga dia adalah betul-betul paham dengan Islam dan paham dengan ekonomi Islam, sehingga bisa menerapkan dalam kehidupan baik diri, keluarga, bangsa, dan dunia ini pada umumnya. Karena kalau kita perhatikan Pak, 99% ekonomi hari ini adalah ekonominya riba, sehingga kita membangun banyak tantangan. Tentu Bapak yang pakar yang sudah profesor, kami ada di Dumai ini, hendaknya Pak betul-betul Dumai ini adalah berkah. Pertamina-nya ada, KT-nya ada, pelabuhannya ada, asalnya, tapi tidak dibangun dengan syariah, kami tetap juga miskin Pak. Bahkan banyak yang belum makan. Ya sebentar lagi insya Allah makan kan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Profesor masuk dulu. Ya.
Please, Professor, you have a question from Mr. Samsudian. I think you answer about the question. Thank you for the question. Wonderful questions. I would like to answer this question like you are in Indonesia. You are the largest Muslim nation in the world, and still you have got so deep poverty. How do you really tackle the problem of poverty? And at the same time, you are the learned person in the question, giving the question was that today Indonesia is in crisis, economic crisis. How do you really turn it over? I would like to answer this very briefly because there is no time left. From the kind of model of unity of knowledge that I have tried to develop from Tawhidi foundation and bring it to the level of Wasatiyah and then to the Maqasid al-Sharia as a derived law. I'll try to answer this in this way. If you can answer that, what I am presenting in your bahasa. Yeah. Okay, next. All right. Now, how do you avoid poverty? What does the Quran say about the avoidance of poverty? Poverty is something like this: that in your wealth is the claim of the poor. See, it is not that if you give your wealth away to the poor, you are doing a great thing. It is a claim. It is a right of the poor to derive his sustenance from your wealth. See? Which also means what the Quran is saying is that there should be unity, connectedness, understanding, dialogue, development of enterprises, entrepreneurship between the rich and the poor. So the poor must find a place in the development process. This is the Al-Wasatiyah dialogue, which is enabled by the understanding of Tawheed. So Tawheed comes into this life by this mechanism, the dynamics of interrelationships. And this is what the Quran is saying. Build pairs in the universe, or Jaws al-Kareem. Build pairs in the universe, connect together. See? And the other one, so this is, and in the crisis, how do you reverse the crisis? Your dollar, your rupiah is on a cliff. It is just sliding down on a cliff. How do you reverse it? It is a big question. We have to draw a board and discuss this issue. But I'll just give you one hint on that. As Dr. Rifki Ismail was saying that in money market, the leverage, that is to say, the liquidity has to flow through real sector, right? Real sector. So, I'm just giving you this. You may refer to my books, and I've done this, even the most recent book I've developed this model, is to your exchange rate should not be related with the currency value. It should be related with the real sector. See? So you can see in the real sector, the terms of trade will be much more stable by mobilizing the liquidity through the real sector and make it exportable. See? Right now you're importing more than you're exporting. So the balance of payment is negative, you see. And the finally to the gentleman, how do we really use Tawheed? Right? Oh, I'm sorry. Ya. Jadi jawaban beliau adalah yang pertama, bagaimana sikap kita terhadap kenapa penduduk Indonesia masih banyak yang miskin. Di dalam Quran dijelaskan bahwa di dalam harta kita ada haknya orang miskin. Jadi ada hak gitu ya, bukannya itu sifatnya bukannya kesadaran, tapi memang sifatnya wajib itu dikeluarkan harta atau haknya orang-orang miskin itu. Akibatnya apa? Kalau kita menyadari bahwa di dalam harta kita ada haknya fakir miskin, maka di situ akan terjadi
suatu kesatuan, unity tadi. Ada satu kesepahaman antara si kaya dan si miskin, ada komunikasi, adanya suatu kesadaran bahwa si kaya punya kewajiban untuk menolong si miskin dan si miskin juga punya hak atas hartanya si orang kaya. Nah, inilah salah satu wujud dari unity yang sifatnya berdasarkan dari ketauhidan. Kesadaran kita bahwa ada perintah Allah di dalam Al-Quran untuk adanya komunikasi, adanya kerjasama, ada suatu kesatuan antara si kaya dan si miskin. Nah, kemudian yang kedua, untuk tadi kenapa kok mata uang kita selalu turun gitu. Nah, itu butuh diskusi yang panjang untuk mengatasi ini. Tapi satu solusi yang bisa ditawarkan oleh beliau adalah nilai tukar kita itu harus berdasarkan kinerja sektor real. Nilai tukar kita tidak boleh dikaitkan dengan mata uang semata-mata, karena kalau nilai tukar dikaitkan dengan kinerja ekonomi, kinerja sektor real, maka kita akan menghasilkan ekonomi yang lebih produktif, bukan hanya ekonomi yang hanya mengandalkan kepada mata uang, transaksi di pasar uang. Jadi pasar uang itu harus merupakan transaksi yang menghubungkan antara pergerakan mata uang dengan kegiatan real di dalam perekonomian, sehingga kita tidak akan mengalami neraca transaksi berjalan yang timpang, lebih banyak impor ketimbang ekspor. Very quickly answer the gentleman. And the gentleman asked that how do you use Tawheed to really turn over? Is that a question? Turn around this the precarious situation, economic situation that you are facing today in Indonesia. Well, it's right before you. You see, you are living with Tawheed. You accept it or you don't accept it. What is the Tawheedi law that the Quran is talking to you about? Make joint ventures, make real money and real economy linkage, make entrepreneurship and corporation linkage, make agriculture and manufacturing and other things linkage. Between the good things of life, that is the maqasid, the good things of life. If you establish linkage, you are in wasatiyah. And that linkage is talked about by the unity of knowledge of Tawheed. Tawheed mentions that to you. If you do that, you will create wealth and stability and recovery. That is what is required right now. That is not a very big thing. It needs the will. It needs policies and institutions. And we have the BI person here. So they will look into this matter. How really you establish jointness? That is where I think recovery will come. And that is the idea of wasata. That is the idea of hukumat. That is the idea of international trade. That is the idea of profitability that comes from the mobilization of resources. I don't want to take any more. Baik, jawaban beliau adalah bagaimana kita mewujudkan aspek ketauhidan di dalam ekonomi. Tauhid adalah pilihan hidup katanya. Apakah kita ingin mengambil aspek tauhid dalam ekonomi atau kita meninggalkan aspek tauhid dalam ekonomi? Kalau kita mengadopsi tauhid di dalam ekonomi, maka kita pasti akan menghubungkan antara bagaimana uang itu berhubungan dengan kinerja sektor real, bagaimana pengusaha berhubungan dengan proyek-proyek yang dibiayai, bagaimana pertanian atau kehutanan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Seperti itu. Nah, kalau kita melakukan itu, maka akan tercipta keseimbangan, al-wasatiyah, keseimbangan yang berdasarkan unsur ketauhidan. Nah, Allah menciptakan mekanisme ini dalam rangka kita nanti akan mewujudkan adanya aspek ketauhidan dalam ekonomi. Baik, moga-moga ini bisa menjawab tadi pertanyaan yang ada. Selanjutnya Pak Rifki, kita harapkan bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz Haris tadi berkaitan dengan bagaimana langkah-langkah untuk bisa membangun syariah. Yang kedua juga bagaimana memaksimalkan zakat, infak dan sedekah serta wakaf untuk bisa kita kembangkan lebih lanjut sehingga perekonomian yang ada ini menjadi lebih syar'i dan ujung-ujungnya adalah bisa menjadi meningkatkan kemaslahatan dan juga kesejahteraan untuk kita semua. Silakan Pak Rifki. Baik, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya bagaimana kita mengembangkan ekonomi keuangan perbankan syariah ya Pak?
ini sudah pertanyaan yang memang sudah lama Pak dan sering kita alami dan sudah banyak yang sudah kita lakukan. Pertama, Bank Indonesia dan ormas-ormas syariah, ada Masyarakat Ekonomi Syariah, ada IAEI, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, ada Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah. Kita aktif melakukan berbagai macam program seperti ID Campaign, Islamic Banking Campaign, kampanye perbankan syariah. Kita punya Festival Ekonomi Syariah, kita punya Forum Riset Ekonomi Perbankan Syariah. Nanti dalam waktu dekat ada di Brawijaya, Universitas Brawijaya yang akan dilakukan oleh OJK. Itu berbagai macam upaya yang kita lakukan bagaimana supaya masyarakat itu tertarik atau berbondong-bondong ke syariah. Tapi sebenarnya ini kan memang bukan upaya yang parsial Pak. Tadi sebagaimana kalau kita refer kepada konsepsi dari Profesor Masudul, ini bukanlah konsep yang parsial atau kerja individu, ini kerja jamaah, kerja berbarengan, karena dia merupakan proses yang interconnected dan berhubungan satu sama lain. Ulama dibutuhkan Pak, Bapak Ibu ulama, guru-guru dalam menjelaskan ke mahasiswa, adik-adik mahasiswa menjelaskan ke adik-adik yang SMA, yang SMP, pemahaman terhadap keuangan syariah. Jadi ulama menjelaskan kepada jamaahnya bagaimana kita menjelaskan tentang konsep keuangan syariah. Termasuk juga pemerintah dalam hal ini, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Dewan Syariah Nasional, kita semua terlibat dalam mengkampanyekan keuangan syariah. Tapi kenapa belum sadar-sadar sih sebenarnya ya? Kenapa kok masyarakat belum sadar? Pertama memang kalau secara logika sederhana Pak, kalau perbankan syariah berkembang baik, keuangan syariah berkembang baik, imbal hasilnya tinggi, tidak usah disuruh, orang pasti ke keuangan syariah. Siapa yang nggak mau kalau imbal hasilnya tinggi? Siapa nggak mau dijanjikan imbal hasil yang lebih tinggi daripada bunga? Akhirnya jawabannya adalah kembali ke keuangan syariah kita sendiri. Di samping kita mengkampanyekan, mensosialisasikan juga keuangan syariah, pasar keuangan syariah, perbankan syariah juga harus menunjukkan kinerja yang maksimal. Bagaimana bisa profesional, bagaimana bisa memberikan pembiayaan yang baik, imbal hasilnya yang tinggi, bagaimana pegawainya islami, bagaimana skim pembiayaannya adil, seimbang tadi itu. Jadi memang berbagai dimensi harus kita lakukan Pak. Kalau kita lihat kepada saudara-saudara kita di Malaysia, mereka memang berkembang, tapi memang lebih didorong kepada keinginan pemerintah. Jadi memang dorongannya dari pemerintah begitu kuat untuk pengembangan keuangan syariah. Kita dalam hal ini juga kita masih nunggu kontribusi pemerintah yang lebih besar untuk keuangan syariah. Kontribusi pemerintah masyarakat rasanya sudah cukup banyak yang dilakukan walaupun belum maksimal, tapi di sisi lain juga pemerintah kita dorong supaya bisa lebih berperan maksimal seperti di Malaysia. Kalau untuk zakat wakaf atau dana-dana sosial, sejauh ini kita juga sedang melakukan upaya untuk memaksimalkan potensi penerimaan zakat ya. Termasuk juga bagaimana lebih memaksimalkan wakaf. Kita di Bank Indonesia sudah melakukan kerjasama komunikasi dengan Badan Wakaf Indonesia, dengan Lembaga Zakat Internasional, Badan Amil Zakat Nasional ya, untuk bagaimana supaya pengelolaan zakat bisa lebih meningkat, bagaimana penyaluran zakat bisa lebih maksimal dan merata gitu ya. Dan apa yang kita lakukan, kita bikin suatu guidance, jadi pedoman untuk pengelolaan zakat dan wakaf yang lebih baik. Apa sasarannya? Salah satu sasarannya adalah Islamic Development Bank tadi Bapak Ibu, Bank Pembangunan Islam yang ada di Jeddah, itu punya niat untuk membuat satu lembaga zakat internasional. Jadi ada lembaga zakat internasional yang akan didirikan oleh Islamic Development Bank, dan ini akan didirikan kalau satu syarat bisa dipenuhi, kalau kita berhasil menyusun standar pengelolaan zakat, wakaf, dan dana sosial yang profesional yang baik. Alhamdulillah kita sudah berhasil melakukan, dan nanti kabarnya awal tahun depan lembaga internasional pengelola zakat tadi itu akan berdiri, di mana kedudukannya di Indonesia insya Allah. Jadi kita akan memiliki lembaga pengelolaan zakat internasional yang didirikan oleh IDB.
Jadi janji IDB akan berdiri di Indonesia insya Allah tahun depan. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu berita baik bahwa tadi bagaimana masalah kemiskinan bisa diatasi. Bapak Ibu tahu kalau dana zakat yang kita kelola berapa? Penanaman zakat nasional kan cuma 2 sampai 3 triliun. Pernah lihat di media bagaimana Prince Walid dari Saudi mendonasikan dana zakatnya? Berapa dana zakatnya? 491 triliun, 491 T. Kalau kita belikan kerupuk berapa banyak? Kalau kita belikan apa itu? Makanan gitu ya. 491 T itu dana zakat dari salah satu pangeran di Saudi. Ya itu bukan tidak mungkin dari orang-orang kaya di Timur Tengah itu akan masuk ke lembaga zakat internasional yang kedudukannya di Indonesia. Jadi berita baik juga, mudah-mudahan pengentasan kemiskinan di Indonesia juga bisa lebih cepat. Karena kita bilang memang pas didirikan di Indonesia. Kalau didirikan di Timur Tengah, siapa orang miskin yang akan datang? Kalau di Indonesia belum ada pengumuman, orang sudah antri di depan pintu nanti. Orang miskin itu sudah banyak yang antri kan, karena kita memang tadi banyak orang miskinnya daripada ini. Jadi tidak perlu payah-payah menyalurkan zakat. Nah itu salah satu berita baik yang bisa kita sampaikan. Baik, terima kasih Pak Rifki. Selanjutnya kami berharap Pak Pri bisa menjawab mengenai pertanyaan dari Pak Sumudya tadi berkaitan dengan Dumai dan Dubai. Silakan, maaf, apa Pak? Saya cover dulu yang Bu Isneti ya. Nanti penutup nanti Pak Pri. Bu Isneti tadi menanyakan mengenai mengapa pendaftaran haji yang memiliki waktu tunggu demikian lama itu ternyata hasilnya tidak jelas tabungannya, begitu Bu ya. Memang kita melihat Kementerian Agama itu memiliki urusan haji satu direktorat namanya Direktorat Perjalanan Haji dan Umroh, itu memiliki 4 subdirektorat di mana menangani satu perjalanan haji baik dan domestik maupun internasional. Yang kedua adalah mengenai keuangan haji. Yang ketiga ini adalah mengenai bagaimana pengembangan haji selanjutnya. Nah, khusus mengenai keuangan haji ini masih ditangani oleh Kementerian Haji tadi, Subdirektorat Keuangan. Ada undang-undang, jadi DPR sudah memiliki inisiatif untuk bisa memisahkan keuangan ini. Karena apa? Kalau ada di Kemenang, maka nggak jelas. Masyarakat tidak bisa mengakses sebenarnya uang ini investasikan kemana, masalahnya kan itu Bu. Kalau di Malaysia sudah sejak tahun 69 ada namanya tabung haji Malaysia. Mereka memiliki kompetensi untuk melakukan investasi, bahkan tugasnya banyak sekali. Dia menangani haji, kemudian menangani keuangan, menangani investasinya, dan menangani pengembangan development hajinya. Luar biasa. Kalau ini nanti akan dikembangkan, dibentuk satu namanya Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH. Itu sudah ada undang-undangnya nomor 34 tahun 2014 kemarin, dan insya Allah nanti tanggal 17 Oktober, kebetulan saya di industri membahas itu, 17 Oktober akan terbentuk Badan Pengelola Keuangan Haji. Mari kita bisa lihat sama-sama, kalau selama ini batasannya di Kemenak itu hanya boleh menempatkan dana haji tadi, tabungan haji, ke instrumen perbankan dan sukuk saja. Di undang-undang nanti sudah diatur Bu, boleh juga menempatkan di bidang emas, di bidang properti, di bidang perkebunan, di bidang macam-macam. Diharapkan dengan begitu hasilnya bagus, sehingga nanti haji itu misalkan waktu tunggu 20 tahun ada bagi hasil kira-kira 5%, 6% setahun kali 20, ya insya Allah sejumlah tabungan itu sudah bertambah. Tapi kita juga harus paham bahwa biaya haji ini dolar, US dollar kita tahu naiknya luar biasa. Bapak Menteri Agama kita ini sudah melakukan terobosan yang luar biasa. Ibu bisa bayangkan, seharusnya dengan dolar naik, biaya haji secara rupiah ikut naik, betul nggak Bu? Tapi kenyataannya malah turun. Itu perlu kita apresiasi sebenarnya untuk tahun 2000. Boleh tepuk tangan untuk Kementerian Agama kita. Mereka sudah menetapkan ongkos naik haji secara keseluruhan itu lebih rendah tahun 2014 ini dibanding 2015 ini
dibanding 2014. Ini terobosan. Berarti mereka melakukan dua hal. Satu, efisiensi dalam pengelolaan dolar. Yang kedua juga mengambil hasil dari investasi itu untuk ditambahkan kepada jamaah. Sehingga ini sudah merupakan terobosan. Berharap kita bahwa ke depan dengan BPKH itu bisa hasilnya lebih baik lagi. Syukur-syukur nambahnya nggak banyak-banyak, Bu. Kita juga berharap begitu. Itu jawabannya, Bu. Kemudian tadi mengenai beda bunga dengan jasa, kita tahu itu sangat beda, Bu. Satu, ada perjanjian ya, jasa itu jelas. Kalau bunga ini dikaitkan dengan sesuatu yang tetap perjanjian di depan. Lebihnya, nah itu bunga. Bicara selalu tentang lebihnya. Kalau jasa itu ya apa yang kita lakukan dan kita dibayar dengan cara apa. Jasa itu tidak haram tentunya. Kalau bunga pasti haram. Karena kalau jasa adalah sesuai perjanjian dan itu kemudian berdasarkan kedua belah pihak sepakat maka jadi. Tapi kalau bunga itu haram karena ada kepastian mengambil lebihnya. Baik, itu tambahan jawaban. Silakan Pak Pri, karena memang waktunya sudah mepet sekali. Kami berharap, saya nggak tahu panitia memberikan waktu lebih atau bagaimana. Nanti kita tanya panitia berikutnya. Silakan Pak Pri untuk menjawab. Baik, terima kasih. Yang pertama, bagaimana kaitannya dengan apabila dumai itu baldatun toyibatun warubun ghafur, kira-kira begitu ya. Kalau tadi diibaratkan dumai bagaimana menjadi Dubai, tapi cita-cita itu kan ada goyang dumai jadi goyang dumai. Begini, pada saat kita bicara transformasi, ini berkaitannya dengan Islamic Human Capital, ini kaitannya dengan makasih. Jadi Anda mau menjadi pengusaha, itu ada syaratnya ketika kita menjadi pengusaha syariah. Karena pada prinsipnya menurut saya, jangan-jangan ketidakridhoan Allah terhadap dumai-dumai ini, pertama karena air wudhunya tidak syah, air bersihnya tidak sah. Jangan-jangan tidak sah sehingga Allah tidak ridho terhadap dumai ini barangkali. Ya. Jadi seharusnya dicari metode ketika kita halal karena zatnya, halal karena syarat ketentuannya tercapai, dan halal karena bukan zatnya. Apakah air yang kita minum, air yang kita pakai wudhu itu halal? Sebenarnya mari kita teliti ulang. Barangkali sumbernya tidak pas, rasanya tidak pas, sehingga ini menciptakan karakter yang tidak pas. Bisnis itu adalah karakter. Maka orang bijak mengatakan, orang yang lahir dalam keadaan miskin itu adalah takdir, tapi orang yang meninggal karena miskin itu adalah pilihan. Jadi kemiskinan itu adalah karakter. Orang bisa memilih antara miskin dan kaya, itu adalah karakter. Jadi karakter menjadi hidup syariah itu harus dikembangkan. Ya, ciri-ciri orang yang berkarakter selalu dia mengidolakan bagaimana tuntunan ketika Quran, hadis, ijma dan qiyas. Salah satunya adalah qiyas. Sekarang saya ingin bertanya pada Anda semua, siapa idola Anda? Jangan-jangan idola Anda bukan Abdurrahman bin Auf kalau pengen kaya, bukan Salman Al-Farisi ketika Anda pinter. Ibu-ibu justru mungkin idolanya Syahrini, ya. Orang yang idolanya adalah para ulama, ketika meninggal ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah SWT. Tapi kalau idolanya Syahrini, man rabbuka, kasih tahu gak ya? Malaikat bertanya, jawab kasih tahu gak ya? Itu karakter. Yang kedua, berbicara pada persoalan bisnis. Bisnis pada dasarnya prinsipnya simple. Yang pertama adalah copy the master. Ikuti, tiru saja. Tiru orang yang sudah pernah berbisnis syariah. Tiru saja. Bahkan kita lihat di TV-TV itu meniru saja sudah bisa dapat kesuksesan. Yang kedua adalah magang. Maganglah di tempat yang sudah menjalankan syariah. Yang ketiga adalah baru namanya kok baru kreatif. From nothing to something, from zero to hero. Tapi kalau tiba-tiba kita bilang from zero to hero, susah. Kita harus niru dulu, franchise.
mari kita ciptakan barangkali bisnis syariah yang franchise. Belum ada yang bagus kecuali multi level. Kemudian tadi maganglah ke sebuah institusi yang sudah syariah, pendidikan yang sudah syariah. Dan yang terakhir, ketika kita menjalankan itu, kita harus bergaul dengan orang-orang yang memang secara konsisten aja di situ. Dan kata kunci kalau ingin menjadi seorang pengusaha syariah yang badatun thayyibatun wa ruhun ghafur, carilah pemimpin yang betul-betul dia bisa menjalankan syariah. Saya kira demikian, saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih Pak Pri. Bagaimana panitia? Kita harus akhiri? Ya, Cukup ya? Masih banyak pertanyaan panitia? Boleh? Nanti kita lanjutkan dengan presentasi yang kedua. Oh, nanti lanjutkan kedua. Mohon maaf para peminat yang akan mempertanyakan. Kita paham bahwa topik semakin menarik sebenarnya, namun karena memang waktu yang sudah disediakan itu cukup, maka untuk mengakhiri dari apa yang sudah kami panitia saya punya pantun sedikit ini. Pergi ke kedai membeli bunga dibeli cantik sekali. Seminar PSR telah dilalui, semoga kita mendapat manfaatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak, mungkin kami bisa Kita berikan